Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap limpahan nikmat dan karunia yang selalu Allah berikan kepada kita hingga pada kesempatan di hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kepada kita keberkahan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan kita. Pada kesempatan yang mudah-mudahan Allah limpahkan berkah untuk kita semua, kita akan melanjutkan pembelajaran ushul fikih kita. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan bersyukur maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita. Dan karena dengan bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan kita dari siksaan dan hukumannya. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, dan tidak lupa pula, marilah kita memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali saja, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas dengan 10 kebaikan. Semoga sholawat Allah dan salamnya selalu tersampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mari kita senantiasa ikhlaskan niat kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Kita ikhlaskan supaya sikap kita dalam belajar, keadaan kita dalam belajar senantiasa semangat, bersungguh-sungguh, dan bisa fokus, sehingga setiap pelajaran yang dikaji bisa dengan mudah kita pahami, bisa dengan mudah kita mengerti, serta menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, yang mudah-mudahan menjadikan kita semakin soleh keadaannya, semakin bertakwa kepada Allah, semakin berbakti kepada orang tua, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dalam pelajaran usul fikih, mari kita memurojaah terlebih dahulu apa yang kita bahas di pertemuan lalu. Ya. Baik, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas khobar marfu, khobar mauquf, khobar maqtu. Boleh juga disebut hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Nah, khobar atau hadis marfu artinya adalah segala khobar yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada hadis
disandarkan sampai kepada Nabi, maka istilahnya disebut dengan marfu'. Adapun mauquf adalah khabar atau hadis yang disandarkan kepada sahabat, ya, tidak sampai kepada Nabi, hanya disandarkan kepada sahabat. Ini disebut dengan mauquf. Kemudian maktu adalah khabar atau hadis yang disandarkan kepada para tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in adalah generasi yang datang setelah sahabat. Jika ada khabar atau hadis disandarkan kepada tabi'in atau kepada generasi setelah tabi'in, maka khabar ini atau hadis ini disebut dengan maktu. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Riwaul Furqan, pada pembahasan yang lalu, ya di pertemuan yang lalu minggu kemarin, itu kita telah membahas secara panjang dan lebar tentang hadis maktu. Ya. Kemudian yang berikutnya yang kita bahas juga adalah macam-macam khobar atau pembagian khobar jika ditinjau dari jalur periwayatannya. Jalur periwayatannya. Periwayatan itu maksudnya bagaimana? Nah, ini dia yang dimaksud dengan jalur periwayatan. Ya, kabar yang datang dari Nabi SAW didengar oleh sahabat namanya Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik menyampaikan kepada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin menyampaikan kepada Katsir bin Shinzir. Katsir bin Shinzir menyampaikan kepada Hafiz bin Sulaiman. Hafiz bin Sulaiman menyampaikan kepada Hisham bin Amr. Lalu Hisham bin Amr menyampaikan kepada Ibnu Majah. Lalu Ibnu Majah menulis hadis tersebut di dalam kitab. Nah, ini namanya jalur periwayatan. Khobar, jika dilihat dari jalur periwayatannya, maka khobar tersebut memiliki beberapa macam. Ya, memiliki beberapa macam. Yang pertama disebut dengan mutawatir dan yang kedua disebut dengan ahad. Kedua istilah ini yaitu mutawatir dan ahad, alhamdulillah telah kita bahas juga di pertemuan lalu. Baik, kita murojaah lagi supaya mengingat. Yang pertama adalah mutawatir. Apa itu mutawatir? Khobar atau hadis dikatakan sebagai mutawatir apabila khabar tersebut diriwayatkan, dibawa oleh banyak perawi. Perawi itu adalah orang yang mendengar hadis lalu nyampein lagi, disebut dengan rawi. Ya, berarti Anas bin Malik itu rawi, Muhammad bin Sirin juga rawi, sampai kepada Ibnu Majah itu juga disebut dengan rawi. Nah, hadis atau khobar dinyatakan sebagai mutawatir kalau yang meriwayatkannya banyak. Di mana dikatakan banyak kalau jumlah orang yang ada, jumlah rawi yang ada dinyatakan mustahil jika mereka itu semuanya bersepakat untuk berbohong. Misalnya yang meriwayatkan hadis ada 30 orang di setiap generasi. Generasi sahabat 30 orang, generasi tabi'in 30 orang, di bawah generasi tabi'in 30 orang, terus sampai ke bawah. Kan jumlahnya banyak. Dan jumlah yang banyak ini mana mungkin mereka ya
dalam satu waktu sepakat untuk berbohong, mustahil. Kemudian khabar atau hadis dinyatakan mutawatir selain perawinya banyak, yang jumlah banyaknya menjadikan mereka itu mustahil untuk berbohong dan menyandarkan berita khabar atau hadis ini kepada sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera, seperti sami'tu, saya mendengar, syahadtu, saya menyaksikan, ra'aitu, saya melihat. Nah, kalau disandarkan kepada sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera, maka ini bisa dimasukkan ke dalam kategori mutawatir. Ini dia hadis mutawatir. Contohnya adalah sabda Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berbohong lalu menyandarkan kebohongannya itu kepada Nabi, maka silahkan dia pilih tempat tinggal di dalam neraka, waliyadzubillah. Dan termasuk hadis mutawatir juga adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim ini khabar mutawatir. Kenapa Al-Quran Al-Karim termasuk khabar yang mutawatir? Karena Al-Quran diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi oleh orang yang jumlahnya sangat banyak. Generasi sahabat semuanya menyampaikan tentang Al-Quran ke generasi tabi'in. Generasi tabi'in semuanya nyampein Quran ke generasi berikutnya, sampai ke generasi kita yang meriwayatkan Al-Quran banyak. Dan mustahil jumlah orang yang bisa mungkin disebut miliaran jumlahnya sepakat untuk berbohong dalam konten Al-Quran. Gak mungkin dalam isi Al-Quran. Nah, karena jumlah yang banyak dan jumlah yang banyak ini tidak mungkin berdusta serta disandarkan kepada sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera, oleh mata, telinga, maka Al-Quran menjadi khabar yang mutawatir. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada pertemuan yang lalu kita juga membahas tentang hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad atau khabar ahad adalah apa-apa yang kriterianya tidak termasuk dalam khabar mutawatir. Ya, derajatnya nggak sampai kepada derajat mutawatir. Mungkin karena ada salah satu syarat dalam mutawatir yang belum terpenuhi. Emang syarat mutawatir apa saja? Baik, syarat mutawatir telah kita sebutkan di perjumpaan lalu. Yang pertama, syarat mutawatir adalah diriwayatkan oleh jumlah banyak perawi. Diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya banyak. Yang kedua, dan jumlah yang banyaknya rawi ini sampai menyatakan mustahil mereka semua berdusta. Lalu syarat yang ketiga, khabar ini disandarkan kepada sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka boleh jadi hadis tersebut masuknya ke dalam hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Contohnya, jika yang meriwayatkannya jumlahnya tidak banyak, maka tidak bisa masuk ke dalam hadis mutawatir, tetapi masuknya ke dalam hadis ahad.
Nah, hadis ahad jika ditinjau dari tingkatannya, ya, dari derajatnya, dari kekuatannya, maka hadis ahad terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sahih, terbagi menjadi tiga maksudnya. Ada yang disebut dengan sahih, ada yang disebut dengan hasan, dan ada yang disebut dengan dhaif. Di pertemuan lalu kita telah membahas hadis ahad yang sahih. Hadis ahad yang dinyatakan sahih. Apa itu hadis ahad sahih atau hadis sahih? Hadis sahih atau khabar sahih adalah yang dibawa oleh rawi yang adil, soleh, baik, yang hafalannya kuat, dan sanad itu jalur periwayatannya bersambung, tidak terputus, serta tidak adanya syadz dan cacat yang merusak. Jadi hadis sahih itu adalah hadis atau khabar yang diriwayatkan oleh orang yang adil. Orang adil itu orang yang baik, orang yang soleh. Juga diriwayatkan oleh orang yang hafalannya kuat. Sudah selain dia baik, selain dia soleh, hafalannya dia kuat. Kemudian jalur periwayatnya tersambung. Dari si A ke si B ketemu, B ke C ketemu, C ke D ketemu. Kalau misalnya dari C langsung ke A, nggak lewat si B, terputus berarti si B. Ini namanya nggak tersambung. Dan khobarnya tidak mengandung syadz serta tidak mengandung illah. Kalau kriteria khobar memenuhi hal-hal ini, maka khobar tersebut dinyatakan sebagai khobar ahad yang sahih. Nah, dengan demikian, khobar ahad yang sahih itu mengandung 5 syarat. Khobar ahad dinyatakan sahih jika mengandung 5 syarat. Yang pertama, syaratnya adalah perawi orang yang adil. Yang dimaksud dengan adil adalah saleh dan juga baik. Yang kedua, perawinya memiliki hafalan yang kuat dan baik. Ketiga, jalur periwayatan atau sanad bersambung, nggak boleh terputus. Yang keempat, khobar yang disampaikan tidak mengandung syadz. Apa itu syadz? Syadz artinya adalah khobar yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya sedikit menyelisihi khobar yang diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya banyak. Misalnya ada sebuah khobar diriwayatkan oleh 10 orang rawi, bilangnya boleh. Khobar itu bilangnya boleh. Lalu ada khobar lagi diriwayatkan oleh 5 rawi dan khobar itu bilangnya tidak boleh. Nah, khobar yang diriwayatkan oleh 5 orang ini disebut dengan syadz. Kenapa? Karena dia menyelisihi khobar yang diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya 10. Ya, jadi hadis sahih itu nggak boleh masuk ke dalam hadis syadz, nggak boleh. Itu syarat yang keempat. Lalu syarat yang kelima adalah tidak boleh ada cacat. Namanya illah qadihah. Nah, illah qadihah ini yang bisa mendeteksinya, yang bisa menemukannya hanyalah para ulama hadis. Mereka yang bisa menyatakan, oh hadis ini ada ilahnya, oh hadis ini nggak ada ilahnya. Sebab hadis
yang ada ilah qadihahnya itu secara kasat mata, secara zohir hadisnya nggak cacat. Tapi setelah dikaji, diteliti, diperhatikan, ternyata ada ilahnya. Seperti yang kita contohkan ya di pertemuan lalu tentang periwayatannya Sufyan bin Husain. Sufyan bin Husain ini kalau dia meriwayatkan dari Az-Zuhri dibilang doif. Tapi kalau dia meriwayatkan khobar dari selain Zuhri dibilang sahih hadisnya. Oh, berarti kan seolah-olah Sufyan bin Husain udah dia mah hadisnya sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Husain itu hadisnya sahih. Tapi ketika dikaji, diteliti oleh para ulama ternyata tidak semua hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Husain sahih. Kalau dia meriwayatkan dari Zuhri nggak sahih. Tapi kalau dia meriwayatkan dari selain Zuhri itu sahih. Kenapa? Ilahnya hanya diketahui oleh para ulama. Mungkin jalur periwayatan yang dibawa oleh Sufyan bin Husain dari Zuhri terputus. Ya, dan itu hanya ulama mustalah hadis yang mengetahuinya. Karena mereka ulama mustalahul hadis mengetahui siapa perawi-perawi yang baik, siapa perawi-perawi yang saleh, siapa perawi-perawi yang kadzib, siapa perawi-perawi yang fasik, siapa perawi-perawi yang ahli bid'ah. Itu mustalahul hadis, ulama mustalahul hadis mengetahuinya. Makanya dikatakan ilah qadihah hanya bisa dideteksi oleh ulama mustalahul hadis. Ibarat kata mereka ini adalah para dokter spesialis hadis. Cuman mereka yang bisa menentukan dan menemukan mana ilah dalam suatu hadis yang menjadikan hadis tersebut seolah-olah bisa diterima padahal tidak bisa diterima karena ada ilah qadihah. Tayyib, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Lawul Furqan. Ini dia pembahasan yang kita kaji pada pertemuan lalu. Nah, alhamdulillah dengan demikian sudah kita murojaah. Mari selanjutnya kita melanjutkan pembahasan usul fikih kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keringanan bagi kita semua dalam memahami pembahasan usul fikih. Baik. Kita buka buku Al-Usul min Ilmil Usul. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah tentang hadis ahad yang hasan. Mari kita simak. Penulis mengatakan wal hasanu, dan hadis hasan atau khobar hasan ma naqalahu adlun khafifud dhabti bisanadin muttasil, adalah khobar yang dibawakan oleh rawi yang adil, rawi yang soleh, rawi yang baik, yang khafifud dhabt, hafalannya tidak sekuat perawi yang meriwayatkan hadis sahih, bisanadin muttasil, dan jalur periwayatannya bersambung. Sekali lagi, jadi tingkatannya hasan itu berada di bawah hadis sahih. Hadis sahih diriwayatkan oleh perawi yang baik, soleh, hafalannya kuat, dan sanadnya bersambung. Hadis hasan diriwayatkan oleh rawi yang soleh, yang baik, hafalannya kuat tapi tidak sekuat dan tidak sebaik rawi yang sahih, dan jalurnya sama-sama bersambung. Wa khala minasyudzudzi wal illatil qadihah, dan hadis hasan juga selamat. Hadis hasan selamat, bersih dari yang namanya syudzuz atau syadz dan dari yang namanya illah qadihah.
Wa yasilu ila darajatis sahih, dan hadis hasan ini bisa naik tingkatannya dari hadis hasan menjadi sahih. Sekali lagi, hadis yang hasan itu bisa naik derajatnya dari hasan menjadi sahih idza ta'addadat turuquhu, apabila jalur periwayatannya itu banyak. Wa yusamma sahihan li ghairihi, dan hadis hasan namanya berubah dari hasan menjadi sahih li ghairihi. Nah, seperti inilah contoh misalnya jalur periwayatan yang banyak. Ini kan hadis nabinya nggak didengarkan oleh satu orang saja, tapi didengarkan oleh Ali bin Rabi'ah, Anas bin Malik, Abi Hurairah, Abdullah bin Zubair. Kalau misalnya hadis-hadis yang dibawakan oleh jalur yang banyak ini masing-masing namanya hadis hasan, yang dibawakan oleh Ali bin Rabi'ah hasan, Anas bin Malik hasan, Abi Hurairah hasan, Abdullah bin Zubair misalnya, ya ini misalnya doang. Misalnya hasan, tapi karena mereka terkumpul, ya tergabung banyak jalurnya, maka hadis yang hasan ini pun naik derajatnya menjadi hadis yang sahih. Ya, hadis hasan ini diriwayatkan dari jalur yang banyak, bukan cuma satu jalur doang, tapi dari jalur yang banyak. Ini cuma contoh ya, contoh untuk memudahkan. Diriwayatkan oleh banyak jalur, maka dari yang tadinya hasan akan berubah menjadi sahih. Intinya, ya ikhwan, hadis hasan bisa berubah menjadi lebih kuat, yaitu menjadi sahih, kalau jalur periwayatan hadis hasan itu banyak jalurnya, bukan cuma satu. Ketika banyak jalurnya, sehingga masing-masing menguatkan ya yang lainnya, masing-masing menguatkan jalur yang lainnya, sehingga hadis yang hasan tadi pun naik tingkatannya menjadi hadis sahih, dan namanya sahih li ghairihi. Itu maksudnya ikhwan. Tayyib, kita coba baca catatan kaki. Al-Qismu Tsani, bagian kedua dari hadis ahad atau dari khabar ahad, Al-Hasan, namanya Hasan. Wa huwa mumathilun lis-sahih, dan hadis hasan ini mirip dengan sahih fi syurutil khamsah, karena mencakup 5 syarat. 1, perawinya adil. Yang disebut dengan adil itu baik, soleh ya, nggak fasik, nggak berbohong. 2, hafalannya kuat. 3, sanadnya bersambung. 4, tidak ada syadz. 5, tidak ada illah. Illah itu cacat. Hadis hasan mencakup 5 syarat ini. Illa fi syarti tsani, hanya saja pada syarat yang kedua. Syarat kedua itu adalah perawinya memiliki hafalan yang kuat. Fa innal hasan yutasamahu fihi an riwayat man khafa dhabtuhu qalilan. Kalau hadis hasan, kekuatan hafalan perawi tidak sekuat hafalan rawi yang sahih. Jadi kalau rawi yang sahih itu hafalannya benar-benar mutqin, lancar, nggak terbata-bata, lancar, benar-benar mulus, kuat hafalannya. Tapi kalau hadis hasan, hafalannya itu lancar tapi tidak kuat. Ya, mungkin sedikit-sedikit terbata-bata. Nah ini, itu masuknya ke dalam jalur hasan. Walinulahiz bi anna tamama dhabti laisal murad bihi alla yukhti ar-rawi mutlaqan abadan. Dan agar kita perhatikan juga nih, pahami dengan baik bahwasanya yang dimaksud dengan hafalan kuat, ya, hafalan sempurna, bukan berarti perawinya nggak salah sama sekali, enggak. Laisa hadza muradan, bukan ini yang dimaksud. Rawinya nggak pernah salah dalam hafalan sama sekali.
Li'anna hadza fawqa taqati. Karena kalau ada orang hafalannya kuat, sempurna, nggak pernah salah, ini adalah hafalan yang di luar batas kemampuan manusia. Wa innamal murad an yakuna khata'uhu nadiran jiddan. Tapi yang dimaksud dengan tamamud dhabt, hafalannya kuat sekali, sempurna, adalah dia terkadang salah, dan kesalahannya itu terkadang sekali, nggak sering. Walidzalika law rawar rawi alafal hadis. Oleh karena itu, jikalau ada seorang perawi meriwayatkan ribuan hadis, fa akhta'a fi haditsin wahidin aw haditsaini, lalu dia ternyata keliru dalam satu atau dua hadis, fa innahu turaddu riwayatuhu allati akhta'a fiha. Hadis yang dia salah di situ, hadisnya tertolak. Lakin la yuqalu qad khafa dhabtuhu. Akan tetapi perawi itu tidak boleh dikatakan hafalannya sekarang lemah. Tidak. Wala yuqdahu fi baqiyati riwayatihi. Dan hadis-hadis selain hadis yang dia salah tidak boleh dicacatin. Dia ngeriwayatin 1000 hadis, 1 atau 2 hadis salah. Yang salah itu ditolak, tapi sisanya gak boleh dibilang cacat. Dan perawinya juga gak boleh dibilang telah lemah hafalannya, gak boleh. Wa ammal hasan, adapun hadis hasan, fa innahu yakunu ba'du ruwatihi qad khafa dhabtuhum. Hadis hasan adalah hadis yang sebagian perawinya hafalan mereka itu tidak kuat, ya, tidak sekuat perawi-perawi hadis sahih. Wa idza ta'addadat turuqul hasani bihaitsu yakunu dzalika rawi alladhi khaffa dhabtuhu qad ayyadahu rawin akhar fa innahu tataqawwa riwayatani wa yantaqilul haditsu min kaunihi hasanan ila kaunihi sahihan li ghairihi. Ini Ustaz jelaskan saja ya. Apabila sebuah hadis diriwayatkan oleh rawi yang hafalannya tidak kuat sekuat perawi hadis sahih, berarti kan hadisnya hasan ya, karena hafalannya tidak sekuat perawi hadis sahih, berarti hadisnya hasan. Ternyata hadis yang hasan ini diriwayatkan lagi dari jalur yang lainnya, dan jalur yang lainnya juga hadisnya hasan. Misal satu hadis bilangnya boleh, diriwayatkan dari jalur A derajatnya hasan. Ternyata hadis ini juga diriwayatkan dari jalur B juga hasan. Diriwayatkan lagi dari jalur C juga hasan. Karena jalurnya banyak, ya, jalur yang meriwayatkan hadis ini banyak, walaupun tadinya hasan, karena banyak akan berubah dari hasan menjadi sahih. Karena hadisnya saling menguatkan. Nah, contoh gambaran realita kehidupan kita misalnya, ya, Budi, orang yang kita anggap dia kadang benar, kadang salah. Budi nyampein kepada kita bahwa di pasar ada pencurian. Datang lagi si Ali juga kita anggap kadang salah, kadang benar. Dia bilang sama kita di pasar ada pencurian. Datang lagi Umar, udah Budi, Ali, Umar sekarang. Umar bilang sama kita di pasar ada pencurian. Kita juga nganggap si Umar itu adalah orang yang menyampaikan khobar hasan. Karena kadang si Umar benar, kadang salah. Nah, Ali, Budi, Umar sama-sama hasan. Tapi kedua-duanya sama-sama menyampaikan berita yang mirip, pencurian di pasar. Maka yang tadinya hasan akan naik derajatnya menjadi sahih.
dan penamaannya disebut dengan sahih li ghairihi. Wa yulahiz anna sahih li ghairihi la budda an ya'buda riwayat man khafa dhabtuhu rawin akhar. Dan ya perlu diperhatikan bahwasanya hadis sahih li ghairihi itu menguatkan riwayat hadis yang berada di bawah derajatnya. Ya, berada di bawah riwayatnya. Atau di bawah derajatnya. Lakin lau ta'addadat turuq wa kulluha tarji'u ila dzalika rawi alladhi khafa dhabtuhu fala yantakil ila qawnihi sahihan li ghairihi. Oh, berarti seperti ini gambarannya ya ikhwan. Ini perlu kita perhatikan sama-sama ya, untuk kita perbaiki. Jadi hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi, tapi perawi tersebut hafalannya berada di bawah hafalan perawi hadis sahih. Hadis sahih itu periwayatnya, perawinya hafalannya kuat, hafalannya sempurna. Sedangkan hadis hasan, perawinya hafalannya berada di bawah hadis sahih. Nah, hadis hasan ini bisa berubah menjadi hadis sahih li ghairihi. Kapan hadis hasan ini bisa menjadi sahih li ghairihi? Perlu diperhatikan. Kalau hadis hasan ini diriwayatkan oleh banyak jalur. Kemudian jalur yang satu lebih kuat dari jalur yang lainnya, sehingga dikuatkan dan menguatkan jalur-jalur yang lainnya juga. Maka pada saat itu hadis yang hasan berubah menjadi hadis sahih li ghairihi. Tapi jika hadis hasan ini diriwayatkan oleh jalur yang banyak, cuman kekuatannya sama, nggak ada yang lebih kuat sehingga menguatkan, kekuatannya sama, kembali ke rawi yang sama, maka tidak bisa naik ke sahih li ghairihi, tetap menjadi hasan li ghairihi. Tetap menjadi hasan maksudnya. Ya baik, Ustaz akan menggambarkan. Jadi misalnya ini ada khobar hasan ya. Kemudian jalur periwayatannya bermacam-macam. Ini ada rawi yang kuat. Tapi kuatnya rawi ini maksudnya dalam segi hafalan. Dan kekuatannya dia berada di bawah rawi yang sahih. Sebab kan ini hadis hasan ya, bukan hadis sahih. Ini hafalannya kuat rawi ini, tapi kekuatannya di bawah rawi sahih. Kemudian ada jalur rawi sedang, ada rawi sedang juga, ya. Nah, karena ada jalur rawi yang kuat ini, maka hadis atau khobar-khobar yang hasan-hasan ini berubah menjadi sahih li ghairihi. Begitu ya ikhwan. Tapi kalau ada khobar hasan, kemudian di sini ada rawi yang sedang. Lalu dari rawi yang sedang ini baru banyak jalur periwayatannya. Ya, si A, si B, si C. Jalur periwayatan dan semuanya sama-sama semuanya sama-sama sedang kekuatan hafalannya. Maka khobar yang hasan ini tetap menjadi khobar yang hasan, tidak naik menjadi sahih li ghairihi. Ya, kalau mau menjadi sahih li ghairihi
salah satu jalurnya ada yang lebih kuat. Sehingga menguatkan jalur-jalur yang lainnya. Maka dengan demikian yang tadinya hasan pun berubah menjadi sahih li ghairihi. Demikian ahibati fillah para siswa SMA Plus Wal Furqan. Atau juga bisa seperti ini gambarannya ikhwan. Ini ada khabar. Khabar ini diriwayatkan oleh dua jalur. Jalur yang pertama itu menjadikan khabar ini khabar yang sahih. Karena perawinya kuat-kuat hafalannya. Tapi dari jalur yang kedua, khabar ini jadi hasan. Karena perawinya hafalannya tidak sekuat perawi sahih. Nah, hadis yang hasan ini pun berubah. Dia menjadi sahih li ghairihi. Kenapa berubah? Karena hadis yang hasan ini dikuatkan oleh hadis sahih. Ya, hadis sahih kan kuat ya. Kemudian hadis yang hasan sedang. Yang sahih menguatkan yang hasan, maka yang hasan pun berubah menjadi sahih li ghairihi. Seperti itu. Selanjutnya wad-dhaif, penulis mengatakan doif. Hadis ahad yang doif. Ma khala min syartis sahihi wal hasan. Hadis doif itu adalah hadis yang salah satu syarat hadis sahih atau salah satu syarat hadis hasan hilang, tidak terpenuhi. Sekali lagi, doif adalah khobar atau hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat dari khabar sahih atau khabar hasan. Tadi kan ada 5 ya. 1, perawinya adil. 2, hafalannya kuat. 3, sanadnya bersambung. 4, tidak ada syadz. 5, tidak ada illah. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka hadisnya masuk ke dalam doif. Wa yasilu ila darajatil hasan idza ta'addadat turuquhu. Dan hadis doif ini pun masih bisa naik derajatnya ke tingkat hasan. Kalau jalurnya banyak, jalur periwayatannya banyak ya. Seperti tadi yang kita sebutkan tentang hasan yang berubah menjadi sahih li ghairihi. Tapi jalur yang banyak ini kekuatannya nggak boleh sama. Kalau kekuatannya sama aja ya nggak bakalan naik. Kekuatannya harus ada yang lebih kuat. Ya, kembali ke yang lebih kuat sehingga berubah menjadi hasan li ghairihi. Ala wajhin yujbiru ba'duha ba'dan, di mana satu jalur itu menguatkan jalur yang lain. Jalur yang satu menyempurnakan menguatkan jalur yang lain. Sekali lagi, hadis doif itu bisa naik derajatnya menjadi hasan. Naik derajatnya menjadi hasan kalau jalur periwayatannya banyak. Dan setiap jalur itu menguatkan jalur yang lain. Atau ada satu jalur yang lebih kuat daripada jalur yang lain sehingga jalur yang lainnya pun naik ya menjadi hasan. Wa yusamma hasan li ghairihi, dan ini disebut dengan hasan li ghairihi. Berarti tingkatannya begini ya ikhwan ya. Sahih, lalu ada sahih li ghairihi, kemudian ada hasan, lalu hasan li ghairihi, baru bawahnya doif. Wa kullu hadhil aqsamu hujjatun siwa doif. Dan semua tingkatan hadis ahad ini sahih, sahih li ghairihi, hasan, hasan li ghairihi, dan doif, semuanya bisa dijadikan dalil kecuali doif. Berarti dari 5, sahih, sahih li ghairihi, hasan, hasan li ghairihi, dan doif. Dari 5 cuma 4 yang diterima, yaitu sahih, sahih li ghairihi,
hasan dan hasan li ghairihi. Sedangkan doif tidak diterima. Falaisa bihujjatin, karena doif tidak bisa dijadikan dalil. Lakin la ba'sa bi dzikrihi fi syawahid wa nahwiha. Tetapi hadis yang doif ini boleh disebutkan untuk penguat, ya, untuk penguat terhadap hadis-hadis yang hasan atau hadis-hadis yang sahih, boleh dijadikan penguat saja, ya, tidak boleh dijadikan pendalilan, ya. Dan juga dalam hal-hal yang seperti penguat ini boleh, ya, ini boleh. Contohnya misalnya sebagai tahris, untuk menyemangati dalam beribadah, ya, silahkan, tapi harus disampaikan kalau hadisnya lemah. Kalau hadisnya lemah, seperti itu. Ya, contohnya misalnya tentang puasa bulan Ramadan. Itu kan dalam sebuah riwayat sahih, Nabi mengatakan puasa Ramadan itu bisa menghapus dosa. Ya, dapat menghapus dosa. Nah, dalam riwayat lain tapi doif itu dinyatakan orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu ketika dia selesai dari bulan Ramadan, maka dia seperti bayi yang baru lahir, betul-betul nol dosanya. Doif. Ini boleh menyampaikan hadis doif seperti ini, yaitu untuk tahris, untuk menyemangati, tapi dengan catatan hadisnya nggak boleh lemah banget. Yang kedua, hadis yang lemah ini disampaikan untuk menyemangati dengan menyebutkan keutamaan suatu ibadah, tapi ibadah tersebut, ya, ibadah tersebut memang ada dalil sahihnya. Puasa kan ada dalil sahihnya, ya kan? Ada dalil sahih yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Cuman supaya jiwa kita semakin bersemangat, silakan sampaikan hadis doif, tapi kaitannya bukan dengan tata cara puasa, tapi dengan keutamaan. Adapun jika menyampaikan hadis doif yang berkaitan dengan keutamaan ibadah, cuman ibadahnya tidak berdasarkan hadis sahih, ini nggak boleh. Contoh misalnya, membiasakan bacaan Yasin, ya, di malam Jumat. Padahal yang dibaca berdasarkan hadis sahih adalah surat Al-Kahfi. Kalau Yasin tidak ada dalil yang sahihnya, bahkan itu dalil-dalil yang lemah, maka nggak boleh menyebutkan hadis doif dalam keadaan seperti ini. Sekali lagi, jangan sampai salah paham. Hadis doif boleh disampaikan untuk menyemangati, yaitu dengan menyebutkan keutamaan dari suatu amalan ibadah. Tapi amalan ibadah tersebut harus berdasarkan dalil yang sahih. Contoh puasa Ramadan. Puasa Ramadan ada dalil sahihnya. Nah, di sini kita boleh menyampaikan hadis doif berkenaan dengan keutamaan puasa Ramadan, boleh. Tapi syaratnya jangan sampai hadis tersebut doif banget. Sangat didoifkan oleh para ulama. Kalau doif banget nggak boleh. Jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua. Baik, kita baca catatan kakinya. Al-Qismu Tsalis, bagian yang ketiga, ad-dhaif, lemah artinya. Dzakarul muallifu, penulis menyebutkan anna dhaifa, bahwa khabar dhaif huwa ma faqada ahadu syurutil hadis sahih wal hasani al khamsatu sabiqah. Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu 5 syarat dari hadis sahih atau hadis hasan. Wa ala dzalika fal muallif, oleh karena itu berarti penulis la yufarriq baina dhaif wa dhaif jiddan. Penulis tidak membedakan antara hadis doif dengan hadis doif banget, hadis doif jidan.
Penulis tidak membedakan hadis lemah dengan hadis yang sangat lemah. Bainama jumhurul ulama yarawna tafriq. Berbeda dengan jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat itu dibedakan antara hadis yang lemah dengan hadis yang sangat lemah. Fa idza kana rawi dhaifan li su'i hifdhihi, apabila seorang rawi lemah karena buruknya hafalan, fa hadza riwayatuhu dhaifah, maka hadis yang direwatkan menjadi hadis yang dhaif. Wa amma idza kana munkaran, adapun jika mungkar yukhalifu thiqat fil ahaditsil katsirah, di mana si rawi ini dia banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang kuat. Perawi ini sering banget, udah hafalannya buruk, dia sering banget bertentangan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari jalur sahih. Ini mungkar ya. Au kana wadda'an, atau dia ini terkenal suka bohong. Fa innahu la yuqalu li riwayati hadisun dhaif. Maka riwayat hadis yang dibawakan oleh perawi seperti ini, perawi yang mungkar, perawi yang suka berdusta, itu riwayat hadisnya nggak bisa dibilang dhaif. Wa inna ma yuqalu hadisun mungkar, tapi hadisnya disebut dengan hadis mungkar, lebih parah daripada dhaif. Atau hadis maudu, atau disebut dengan hadis maudu, hadis palsu. Nah, hadis mungkar sama hadis maudu ini adalah hadisun dhaifun jiddan. Jadi hadis lemah atau hadis dhaif itu ada yang hadis dhaif, hadis lemah, ada yang disebut hadis dhaif jiddan, sangat lemah. Kalau hadis dhaif itu dikarenakan buruknya hafalan si perawi. Sedangkan hadis dhaif jiddan, hadis yang sangat lemah, dikarenakan perawinya suka menyelisihi hadis-hadis sahih, atau dikarenakan perawinya suka berdusta. Nah, hadis dhaif jiddan, hadis yang sangat lemah, itu punya dua kategori. Hadis yang sangat lemah punya dua kategori. Kategori yang pertama disebut dengan hadis mungkar. Kategori yang kedua disebut dengan hadis maudhu'. Wa faidatu hadzal taqsimi, dan manfaat dari pembagian ini, anna dhaifa, bahwa hadis yang dhaif banget, dhaif yang biasa aja, bukan dhaif banget. Idza addadahu syahidun akhar, jika dikuatkan oleh jalur yang lain, fa innahu hina idzin yataqawwa, maka pada saat itu hadis yang lemah aja akan menjadi kuat. Wa yakunu min qabilil hasan li ghairihi, menjadi lebih kuat sehingga dia masuk ke dalam kategori hasan li ghairihi. Bainama dhaifu jiddan, adapun hadis yang dhaif banget, la yataqawwa bi riwayatin rawin akhar, maka nggak bakalan bisa berubah seperti itu. Ya, hadis dhaif bisa berubah menjadi hasan li ghairihi kalau dhaifnya dhaif aja, bukan dhaif banget, bukan dhaif jiddan. Dan itu pun berubah menjadi hasan li ghairihi kalau ada jalur periwayatan yang lain yang menguatkan hadis dhaif tersebut. Misalnya ada satu khobar diriwayatkan dari dua jalur. Jalur yang pertama itu jalur yang hasan, tapi jalur yang kedua itu jalur yang dhaif. Nah, jalur yang dhaif ini bisa naik menjadi hasan karena ada jalur hasan yang lain. Baik, Ustadz gambarkan biar lebih paham. Ya, gambarannya sama kok seperti yang hasan menjadi sahih li ghairihi tadi. Ya, contohnya seperti ini. Ada khobar atau hadis
diriwayatkan dari dua jalur. Jalur yang pertama hasan, tapi jalur yang keduanya doif. Nah, yang doif ini akan berubah. Doif ini akan berubah menjadi hasan li goirihi. Kenapa? Karena yang doif ini dikuatkan oleh jalur yang hasan, dikuatkan oleh jalur yang lebih kuat darinya. Seperti itu ya ikhwan. Adapun hadis yang lemah banget itu tidak bisa naik menjadi hasan li goirihi. Wa una mas'alatun muta'alliqatun bihadza wa qad takhfa wa hiya mas'alatun. Dan dalam pembahasan ini ada permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dalam pembahasan ini sekali lagi ada permasalahan yang memiliki kaitan dengan pembahasan ini dan terkadang tidak nampak, ya, tidak tersadari. Wa hiya mas'alatun, yaitu permasalahan riwayatul majhul. Ya, periwayatan yang majhul, tidak diketahui. Fainal majhul la yu'lam haluhu wa bitali yatawaqqaf fi riwayatihi fala yuhkam alaihi bisihhatin wala bidhafin. Majhul itu adalah riwayat hadis atau riwayat khobar yang si perawinya nggak diketahui. Dia siapa, keadaannya bagaimana, namanya siapa, apakah dia orang baik atau bukan, nggak diketahui. Maka riwayat yang seperti ini tidak bisa ditetapkan apakah dia sahih atau hasan. Wa yutarattab ala hadza annahu la yuqwa biha. Fala ruya majhulun haditsan, falau ruya majhulun haditsan wa riya dhaifun haditsan akhar fa innahu la yuqawi biriwayatil majhul li'annahu la yu'lam haluhu wa qad yakunu wadda'an wa qad yakunu munkarul hadis. Nah, hadis yang majhul ini tidak juga bisa dikuatkan. Dia tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Ya, karena tidak diketahui apakah perawinya ini adalah perawi yang dusta, apa perawi yang mungkar, sehingga dia tidak bisa menguatkan. Ya, ini namanya hadis majhul. Ya, hadis majhul nggak bisa menguatkan hadis yang lemah. Jadi hadis yang lemah itu hanya bisa dinaikkan oleh hadis yang lebih kuat darinya dengan jalur yang banyak. Tayyib. Nah, di sini ada kesimpulan ya ikhwan, sangat penting untuk kita pahami. Idza taqarrara hadza. Nah, jika hal ini sudah diketahui, falya'la, maka pahami bi annahu la yasih, bahwasanya tidak sah bina hukmin syar'iyyin ala haditsin dhaif. Tidak boleh menetapkan adanya syariat dengan hadis yang lemah. Dengan kata lain, nggak boleh melakukan suatu peribadatan berdasarkan hanya dengan hadis lemah. Nggak boleh. Contoh hadis nisfu Sya'ban, lemah semuanya. Ini nggak boleh ada amalannya karena berdasarkan hadis yang lemah. Dan pahami baik-baik. Wa kullu ibadatin laisa laha mustanadun. Jika ada ibadah yang enggak punya dasar illa hadisun dhaif, kecuali hadis dhaif saja, lam yahsul lahu taqwiyah, dan hadis dhaif itu juga tidak ada yang menguatkannya. Sekali lagi, jika ada ibadah yang dasarnya hanya hadis lemah yang tidak ada penguat, fa innaha tu'addu mukhalifatan lisyar'i, maka ibadah itu adalah ibadah yang menyelisih syariat Islam. Wa yahkum alaihi bi annaha bid'ah, dan ibadah itu masuk dalam kategori ibadah yang bid'ah. Jelas sekali ini. Ibadah yang hanya didasari dengan hadis lemah, maka ibadah tersebut menyelisih syariat Islam dan dinyatakan sebagai bid'ah. Tayyib, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara yang
bid'ah dan memudahkan kita untuk selalu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ahibati fillah, mungkin sampai di sini jumpa kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Silakan dicatat yang penting dan ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.